Ya, sudah terlihat teman-teman? Ada gambar bayi, Bu. Ada gambar bayi. Oh iya. Ya, ini diperbesar dulu ya. Ya, materinya. Oke, lanjut. Jadi di sekitar kita itu ada yang namanya penyakit menular. Ada juga yang tidak menular, ya. Tidak semua penyakit menular. Ada beberapa penyakit tertentu yang tidak menular. Nah, kita mau belajar satu-satu. Kalian perlu tahu biar kalian bisa berjaga-jaga, menjaga diri, menerapkan langkah preventif atau penjagaan sebelum bisa tertular. Oke, apa yang disebut penyakit menular? Nah, penyakit menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, gitu ya. Jadi di sekitar kita itu, di udara yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung, sebenarnya ada banyak virus dan bakteri. Ya, virus terutama kalau di udara ya. Waduh, betul. Ada banyak sekali virus. Maka kita harus berhati-hati sebenarnya ya. Nah, tuh Orlen sudah mulai hacu-hacu ya. Sudah Bersin. bersin. Nggak alhamdulillah. Itu karena iya nggak alhamdulillah ya Orlen. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, Bu. Iya. Ya Rahmukallah. Nggak bisa. Rahmukallah Orlen. Ya Kita lanjut ya. Oke. Di sekitar kita itu ada banyak sekali virus. Virusnya itu berterbangan, ya. Maksudnya itu mengambang di udara begitu. Ya, banyak sekali virus-virus. Termasuk salah satunya mungkin sekarang kita juga harus waspadai adalah virus corona. Ya, virus corona. Itu juga ternyata kan 19. Yes, ya betul. Itu keluar dari ketika orang yang positif terkena COVID, kemudian dia bersin atau batuk. Nah, itu maka virusnya terbang. Ya, virusnya bisa menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara terbang, gitu ya. Nah, penyakit menular itu seperti itu. Ada virus, ada bakteri, ada parasit. Ya, awalnya ada satu orang yang terkena bakteri atau virus atau parasit tertentu. Kemudian karena berinteraksi bareng-bareng, makan bareng, ngobrol bareng, akhirnya menular kepada orang yang ada di dekatnya. Begitu ya. Ya, jadi kalau penyakit menular itu bukan karena fisik, ya, bukan karena luka habis kena pisau, kemudian karena Bu Indah kena pisau, Bu Rina ada di sebelahnya Bu Rina jadi ketularan, gitu ya. Enggak seperti itu. Ketularan ininya, lukanya, enggak seperti itu ya. Bukan juga karena kimia atau keracunan, ya. Jadi memang benar-benar karena bakteri, virus, parasit yang ada di sekitar kita. Itu penyakit menular seperti itu. Nah, ini dia, penyakit menular itu ada dua macam. Ada yang menular secara langsung, ada yang melalui binatang. Ya, menularnya itu lewat binatang atau vektor. Nah, sebenarnya kalau COVID itu awalnya karena vektor ya, karena binatang pembawa, karena kelelawar dulu. Tapi lama-kelamaan karena sudah terjangkit ke manusia, maka penularannya langsung melalui manusia, antar manusia. Ya, makanya COVID dimasukkan ke penyakit menular langsung. Nih dari sini nih, mana yang kalian belum tahu penyakitnya apa? Ada difteri, ada tetanus, ada polio, campak, tifoid, kolera, rubella. Yang kalian tahu dulu deh. Yang kalian tahu mana? Demam berdarah. Demam berdarah. Rabies, Oke, rabies. itu familiar sekali demam berdarah. Apalagi? Rabies. COVID ya, karena sekarang terjangkit. Influenza. Influenza, betul.
Kalian mungkin sudah paham dengan influenza. Apalagi? Flu burung. Oh iya. COVID-19. COVID-19, ya. Oh, Aku flu banget. burung. Ada yang sudah familiar dengan flu burung? Aku familiar, Bu. Aku familiar banget, Bu. Familiar banget. Aku Iya. pernah, Bu. Oh, Katanya sudah flu, pernah? cuman flu doang. Pernah lihat seorang. Oh gitu. Padahal Oh, pernah cuman dengar. hacing gitu. Terus aduh. Iya. Jadi flu burung memang belum lama ini ya terjangkit ke teman-teman kita. Teman-teman kita. Maksudnya di sekitar kita ya. Sebelum COVID dulu ada flu burung. Ya, beberapa tahun yang lalu. Ada flu burung enggak, Bu? Itu ini banget ya, lagi terkenal banget itu flu burung, avian influenza atau AI singkatannya. Yang lainnya berarti belum nih. Tipoid, ada yang tahu tipoid? Belum. Tipoid itu nama lainnya tipes. Tahu tipes? Tahu. Ah iya, tipes. Jadi penyakit yang karena saluran pencernaan ya. Terus jadinya pusing gitu. Demam. Nah, itu begitu. Ya, coba kita lihat. Kita mau belajar dari gambarnya coba ya. Kita lihat dari gambarnya dulu. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, ini difteri teman-teman. Jadi ada infeksi di mulutnya, di ujung mulutnya, di ujung ininya, dekat mandelnya, ya di kanan kirinya ini bengkak dan seperti putih-putih, ada putih-putihnya gitu, ya. Ini infeksi, ya, infeksi. Kayak daging sapi. Biasanya terjadi kalau di hidung, di tenggorokan. Ya, Kalau makan gimana, Bu? Itu, Bu. Nah, Sakit itu Bu kalau kena. susah. Makanya orang yang terkena difteri itu susah makannya. Dia bingung kan makannya karena untuk menelan sakit. Ya, namanya juga sakit kan, tetap aja dia nggak bisa makan seperti biasanya. Itu ya. Ini difteri. Ini Obatnya apa, Bu? Obatnya difteri, Bu? alhamdulillah sekarang sudah ditemukan vaksin difteri. Yang biasanya kalian diimunisasi itu dari mulai bayi sampai kalian nanti umur kelas 5 kemarin, ini salah satunya ada nih imunisasi untuk menanggulangi difteri. Ya, jadi biar kalian nggak terkena difteri, itu pakai imunisasi. Kalau obatnya ketika sudah terkena ya diobati. Dokter yang tahu nanti resepnya apa saja ya. Bina nggak tahu nama obatnya apa. Ya, itu difteri ya. Lanjut. Bukannya difteri diambil ya, Bu? Kenapa, Mas Aka? Bukannya difteri itu yang jendol-jendol itu diambil ya, yang bengkak. Oh, itu bukan amandel. Beda. Kalau amandel iya. Kalau amandel yang ini amandel ini. Ini ya, yang kursornya Bina ini amandel. Kalau ini bengkak, kalau memang penyakitnya amandel, amandelnya mengalami pembengkakan, ini diambil. Tapi kalau difteri itu, sepemahaman Bu Winda, ini pakainya obat. Jadi untuk menghilangkan ininya. Kalau amandel, iya dioperasi, ini dipotong nanti amandelnya kalau amandel membengkak. Ya, gitu. Makanya jangan sampai terlalu banyak makan es. Kalau amandelnya udah putus gimana, Bu? Bunda sih katanya loh ya, katanya kalau sudah amandelnya sudah dioperasi itu memang tidak akan sempurna merasakan makanan, katanya begitu. Karena indera perasanya sudah agak berkurang. Sama kekebalan tubuhnya juga sudah mulai berkurang, katanya begitu. Ya, jadi makanya kalian hati-hati ya. Biasanya anak kecil yang terkena pembengkakan amandel. Amandel itu kan yang buat menutup saluran udara sama bertemu saluran mulut, toh, Bu. Itu epiglotis itu namanya, Mas. Epiglotis itu ada di tenggorokan, antara percabangan antara tenggorokan sama kerongkongan. Jadi di dalam leher kalau epiglotis.
Kalau amandel enggak. Amandel kan di ujung pangkal ya namanya, pangkal mulut. Beda. Kalau epiglotis ada di dalam leher, tertutup. Ya, jadi bukan itu, bukan yang pergantian antara itu ya, ketika kita makan epiglotisnya tertutup gitu ya. Bukan begitu. Oke, lanjut. Beda ya, insya Allah beda. Lanjut ya. Kita ke tetanus. Nah, tetanus ini kenapa gambarnya di kaki? Meskipun tidak mesti di kaki ya. Biasanya karena luka, karena menginjak atau terkena. Bu. Iya, Mas Orlen. Bu. Nanti tanyanya di akhir aja ya teman-teman. Kita selesaikan dulu ya. Iya, tolong disimpan dulu. Kalau ada yang mau bertanya disimpan dulu, ditulis dulu boleh. Biar Bunda selesaikan ini dulu. Nanti biar konsentrasi semuanya. Kemudian nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Tetanus. Ya. Tetanus itu biasanya karena kalian menginjak benda yang berkarat. Nah, benda yang berkarat, yang tajam, mengenai tubuh kalian. Nah, karatnya itu ada bakterinya, ada virusnya. Ya, yang itu kemudian akhirnya menyebabkan infeksi di kaki kalian. Pembengkakan yang tidak seperti biasanya ya, dan biasanya ada kejang ototnya, jadi kalian kejang-kejang gitu, bukan cuman pembengkakan di bagian yang luka saja, tetapi tubuhnya ikut kejang-kejang karena si virusnya itu menyebar tidak cuma di kakinya itu, tapi sampai ke tubuh, sampai ke otak, makanya kalian kejang. Nah, itu sebenarnya tetanus ini sebenarnya cukup bahaya, tapi sama seperti difteri tadi, kita sudah dibekali dengan imunisasi. Ada vaksin tetanus ya. Kalau nggak salah namanya vaksinnya DT. Ya, difteri sama tetanus. Nah, ini ada vaksinnya ya. Nanti yang orang tuanya di dunia kesehatan mungkin lebih bisa menjelaskan ya. Bu Indah tahu berdasarkan buku. Ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan buku dan beberapa referensi yang lain, ya. Karena Bu Indah bukan dokter, jadi mungkin untuk menjelaskan sampai detail tidak terlalu bisa mendetail begitu ya, tidak terlalu bisa jelas sampai ke hal-hal yang sekecil-kecilnya, ya. Oke, lanjut. Habis ini polio bukan polio. Nah, polio ini adalah penyakit yang menyebabkan kelumpuhan pada kaki. Kalian bisa perhatikan di sini, kakinya mengecil dan tidak bisa dipakai untuk berjalan. Maka kemudian ada yang jalannya pakai tangan, ada yang jalannya pakai kruk, gitu ya. Ini polio, ini penyakit polio. Ini menyerangnya biasanya tulang di kaki. Ya, makanya menyebabkan kelumpuhan di gitu ya. Nah, lanjut campak. Campak ini adalah penyakit ruam pada kuku. Pada tubuh, maaf. Ruam pada kulit. Ruam itu maksudnya merah-merah gini ya. Bentol-bentol gatel gitu pada sekujur tubuh kalian. Nah, itu namanya campak. Campak ini tuh menularnya lewat udara. Ketika kalian bersin, ketika kalian batuk gitu ya, itu virusnya itu menyebar, kemudian menular kepada orang-orang di sekitar. Makanya biasanya kalau ada keluarga kalian yang terkena campak, biasanya diisolasi, maksudnya disuruh dijauhkan dari saudaranya gitu. Tapi ini tidak lama, nggak seperti COVID ya. Campak itu paling cuman
1-3 hari saja. Asal penanganannya tepat, pakai obat yang tepat, insya Allah cepat sembuh. Ya. Polio sama campak sama, sudah ada vaksinnya juga. Ya, jadi beberapa kalian bisa tahan, tidak akan terkena polio ataupun campak. Dah, lanjut. Kolera. Nah, untuk kolera ini penyakit yang diserang itu adalah bagian perut atau pencernaan. Ya, jadi diare yang akut atau diare yang berat gitu ya, sampai orangnya dehidrasi dan itu disebabkan karena bakteri, bukan karena makan pedas, bukan. Ya, kalau hanya makan pedas itu diare saja. Tapi kalau kolera ini yang diserang adalah ususnya. Jadi ususnya mengalami infeksi begitu ya. Ini harus dapat bantuan dari dokter medis ya. Kolera begitu, ada obatnya maksudnya begitu. Nah, kemudian rubella. Nah, rubella ini nama lainnya adalah campak 3 hari. Makanya simptom atau gejala-gejalanya itu sama seperti campak. Jadi ada ruam pada tubuhnya, merah-merah gitu. Nah, rubella ini bisa menular itu lewat air liur orang yang terkena rubella, gitu ya. Nah, ini juga ada vaksinnya. Ya, rubella ini ada vaksinnya, kolera juga ada vaksinnya. Meningitis. Nah, Bu, kecuali COVID, Bu. meningitis ini adalah sakit atau infeksi pada selaput otak. Ini biasanya terjadi pada orang Indonesia yang ke mana? Ke Mekah. Karena perbedaan suhunya di sana kan ekstrim ya, tinggi. Tapi meningitis ini karena virus gitu ya. Jadi radang selaput otak gitu. Radang selaput otak yang menyebabkan dia demam, dia mual-mual, muntah gitu kan, sekujur tubuhnya sakit semua gitu. Nah, itu meningitis. Ini bisa menyebabkan kematian. Makanya sebelum kalian ke Mekah biasanya yang pernah haji atau yang pernah umroh gitu biasanya disuruh untuk vaksin meningitis dulu ya. Aku pernah, Bu. Begitu. Terus ini apa ini kira-kira? Tuberkulosis. Yang diserang adalah paru-paru. Paru-paru. Tuberkulosis. Iya betul, ini adalah tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu penyakit pada paru-parunya. Jadi paru-parunya yang diserang. Makanya kemudian batuk-batuk gitu nggak berhenti-berhenti. Ya, lanjut. Ini adalah hepatitis. Nah, kalau hepatitis itu menyerang hati atau liver. Jadi hati atau livernya itu infeksi, mengalami infeksi. Ya. Terus kalau ini apa? Rabies. Ya, rabies. Hati-hati ya. Anjing ya, Bu. Kalau di dekat kalian ada anjing, terutama anjing. Karena kalau di sekitar kita kan biasanya anjing. Ya, kalau di luar negeri rabies ini bisa terjadi pada rakun, sigung, kelelawar gitu. Kan kalau di sekitar kita di sinilah, di sekitar Tembalang sini kan nggak ada rakun, nggak ada sigung gitu ya. Jarang lah kita temuin begitu ya. Nah, maka berhati-hatilah dengan hewan berbisa yang maksudnya yang bergigi tajam seperti anjing. Kalau di sekitar kita anjing ya. Anjing kalau mulutnya itu berbusa biasanya air liurnya mengandung virus rabies. Nah, kalau sampai dia menggigit kita, maka virus dari anjing itu akan menular ke tubuh kita. Nah, kita akan terkena rabies gitu ya. Jadi nanti kejang-kejang gitu. Wow. Iya. Ya, makanya hati-hati. Terus pes. Nah, ini penyakit pes. Ini juga Kayak gitu tuh. Ini penyakit yang disebabkan karena gigitan tikus, hewan pengerat ya. Kalau di sekitar kita mungkin yang familiar adalah tikus. Jadi ketika tikus itu menggigit dan tikusnya itu air liurnya mengandung
virus pes, maka nanti dia akan tersebar ke dalam tubuh kita. Berawal dari kuku-kuku yang menghitam. Maka dia disebut, penyakit ini biasa disebut Black Death. Penyakit yang badannya nanti hitam semua dan kemudian menimbulkan kematian. Kematian hitam. Ya, makanya hati-hati kalau ada tikus yang dipakai buat mainan. Kematian, Bu. Kita Artinya kan hitam hati-hati. kematian, Black Death. Ya, Hitam Black kematian. Death. Diobatin nggak, Bu? Bisa, insya Allah bisa. Vaksinnya, Bu. Ada ininya, ada obatnya. Suntikan, Bu. Nggak tahu kalau vaksinnya Bu Inang belum tahu. Nanti coba kita cari lagi ya. Atau mungkin Bu Rina atau Pak Beo mungkin paham ya. Jijik kan. Ya, jadi hati-hati kalau kayak ketemu hantu. tikus. Sekarang dari Puskesmas ada program yang terkenal yang kalian juga disuruh untuk untuk di rumah itu kan namanya Si Centik. Masih ingat nggak ya? Si Centik, yaitu memeriksa jentik-jentik yang ada di rumah. Itu untuk menanggulangi nyamuk. Nah, sekarang ini ada lagi program yang dari Puskesmas itu yang dari Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI, yaitu menanggulangi tikus. Jadi kalau sampai ada tikus tertangkap itu sampai disuruh melaporkan karena memang mereka mau tahu tikus di situ mengandung penyakit apa gitu. Ya, khawatirnya ada pesnya gitu. Nah, ini toksoplasma. Toksoplasma ini juga karena hewan, ya. Biasanya, hewan apa, Bu? Biasanya karena kucing. Kucingnya yang terkena toksoplasma juga, ada virus toksonya gitu. Nah, parasit ya, ada parasit toksonya. Makanya kalau punya kucing peliharaan di rumah, silahkan dicek secara rutin ke dokter hewan. Ya, ayahnya Izur tuh dokter hewan tuh, mungkin dia tahu ya kalau tokso yang ada di kucing itu kayak gimana gitu ya. Mungkin dia. Aku nggak suka kucing, Bu. Ya memang nggak suka kucing, Izur. Tapi kan dokter hewan, jadi paham. Paham ya, tokso yang ada di kucing itu kayak apa gitu kan. Lebih paham. Ya, ini biasanya kucing karena tainya banyak banget, Bu. Menyerang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Hamil, Bu. Hati-hati ya. Ibu hamil biasanya memang disarankan untuk tidak banyak berinteraksi dengan kucing. Karena khawatirnya kucing itu ada toksinnya. Sehingga bisa Bu Winda. Bu Winda, saudaraku ada yang kena plasma tokso, Bu. Kakaknya bapakku, Bu. Kakaknya, Bu. Oh, kakaknya. Kakaknya bapakku juga, Bu. Oh, iya. Punya anak cacat, Bu. Iya, betul. Ya, ini tokso ini kalau tidak menyebabkan keguguran bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikandung. Jadi makanya berhati-hati ya, ibu yang hamil, sedang hamil itu jangan banyak-banyak dulu berinteraksi dengan kucing. Kalau dengan peliharaan kucing lebih baik dikandangkan, ya. Kok cacat? Menyebarnya itu lewat kotoran kucingnya. Ya, toksoplasma ini lewat kotoran kucingnya. Ya, hati-hati ya. Maka kalau orang tua mama kalian lagi hamil, dijaga ya. Jangan sampai dekat-dekat sama kucing gitu. Tapi ya jangan dilempari batu juga kucingnya ya. Kucing kan hewan kesayangannya Rasulullah ya. Kucing dilempar. Kucing dilempar. 1000 nyawa. 1000 nyawa dengan alam. Ada 1000, Bu. Nyawanya kucing tuh 1000 loh, Bu. Kan kita nggak tahu itu karena bantalan di kakinya itu loh. Kucing kan hewan yang punya bantalan di kaki, jadi dia lebih fleksibel ketika bergerak kemana-mana. Nggak mati. Jadi nanti ya kelas 6 deh, kalian nanti bicara nanti Linda, aku mau siap-siap berangkat GT dulu. Oh iya, silahkan Mbak Najmi, boleh ya yang Assalamualaikum. mau berangkat. Iya, waalaikumsalam. Oke, lanjut. Ini terakhir, leptospirosis. Ini juga karena tikus. Tikus yang kencing
kita kan nggak tahu ya. Dikencing. Ini kencingnya tikus itu kita nggak tahu tikus itu kencingnya di mana. Tikus yang terkena virus leptospirosis, maka air kencingnya ini kalau mengenai tubuh kita, terutama misalnya bagian yang luka, jadi ada kaki yang luka kena apa gitu kan nih, ini kan ada merah-merahnya nih, atau tangan yang kena luka nih. Nah begitu kemasukan atau terkena air kencingnya si tikus ini yang mengandung virus leptospirosis itu, maka dia akan sakit nih, pusing, mual, demam, kemudian sakit perut gitu kan. Nah diare, kedinginan gitu ya. Dan biasanya wajahnya atau badannya itu berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Berawal dari bola matanya berubah menjadi agak kekuning-kuningan gitu. Maka hati-hati merah ya Bu. leptospirosis ya. Makanya benar-benar harus hati-hati banget ya dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya. Kelawar, tikus, kucing, ya bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka, tapi beberapa hewan itu ternyata bisa menyebabkan penyakit bagi kita, ya jangan dipakai untuk main-mainan, itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini nanti bisa dibaca ya di modul ada perbedaan demam berdarah dan cikungunya, ya karena virusnya berbeda meskipun gejalanya hampir sama, pusing, demam gitu ya, ada bintik-bintiknya gitu kan. Tapi penanganannya nanti berbeda antara DBD sama cikungunya. Ini nanti ditanyakan juga di modul halaman 30 kalau salah ya, halaman 30 yang bawah. Ya, ini nanti kalian bisa tulis ya di situ ya. Oke, lanjut. Seru ya, Bu? Iya. Nanti aja nulisnya ya, nanti Bu Indah kasih materinya di GC ya. Oke, ini penyakit yang tidak menular itu bukan Bu, Saka karena. keluar mau siap-siap GT. Oke, silakan Mas Saka. Izin keluar. Ayo Nara. Iya, silakan yang mau siap-siap GT, silakan boleh izin ya. Nanti bisa di setel lagi rekamannya ya, sama dilihat lagi nanti materinya ya. Baik. Kita lanjutkan ya yang tidak GT ya teman-teman. Oke, penyakit tidak menular itu bukan karena kuman atau virus ya, tetapi karena pola hidup yang tidak sehat. Banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, cepat saji, makanan bersoda, yang manis-manis gitu ya. Ada banyak sekali ya. Penyakit ini tidak menular kepada orang lain, tetapi tetap berbahaya kalau kalian terkena penyakit ini. Diabetes, contohnya penyakit kencing manis karena terlalu banyak gula darahnya itu terlalu pekat, ya. Rematik, penyakit pada tulang. Sariawan, kalian mesti udah beberapa kali udah mengalami sariawan. Hipertensi, tekanan darahnya terlalu tinggi. Osteoporosis, itu keropos pada tulangnya sehingga sakit semua tulangnya. Depresi itu penyakit psikologis ya. Keracunan, nah ini karena makan makanan yang racun, bukan berarti terus racun tikus dimakan, bukan ya. Bisa jadi makanan kalian sudah kadaluarsa, tapi kalian nggak tahu, asal ambil aja, asal makan aja. Bu. Ya, itu nanti bisa menyebabkan keracunan. Kemudian jantung, kanker, stroke dan sebagainya ya. Nanti bisa dibaca sendiri, ada di dalam modul. Nah, sekarang tindakan untuk mencegahnya. Kalian sudah banyak programnya. Ada si jentik, membasmi jentik nyamuk, gunakan air bersih, ya. Jangan gunakan air yang air kalau Bu Indah sih biasanya tidak mau pakai air pump untuk memasak, ya. Hati-hati aja karena meskipun bersih, tampilannya bersih, tetapi kita nggak tahu ya kandungan. Kalau aku pakai air sumur, Bu. Ya, air sumur, kalau sumurnya masih bersih, nggak apa-apa, boleh, silahkan diambil. Kalau sumurnya kemasukan kotoran kecoak gimana?
Jangan. Kotoran kecoa itu juga ini loh, mengandung Penyakit. Iya, ada penyakitnya itu. Ya, jangan ya. Kemudian Assalamualaikum. konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jangan lupa Bu, olahraga. mau Iya. GT. Oh iya, silahkan yang mau GT silahkan. Boleh izin duluan. Sarah izin mau siap-siap buat GT. Iya, silahkan Farah. Ya, boleh yang GT langsung out leave dari forum boleh ya. Ini ya, jadi Wina lanjutkan. Untuk mencegah penyakit, silahkan kalian melakukan pola hidup yang sehat. Makanya dijaga, olahraga, air bersih, ya, nyamuknya dibasmi, tikusnya dibasmi. Berhati-hati terhadap hewan-hewan pengerat yang ada di sekitar kalian. Nah, kemudian kalau diri sendiri juga tetap harus diperhatikan. Rambutnya keramas, jangan sampai lupa tidak keramas, paling enggak seminggu 3 kali. Oh iya, Bu Ina ralat ya yang ada di modul itu tulisannya salah, bukan sehari 3 kali. Kayaknya tulisannya mencuci rambut sehari 3 kali gitu ya. Harusnya 3 kali seminggu. Ya, maksud sehari 3 kali keramas gitu. Nanti ketombean. Bersihkan telinga pakai cotton bud, jangan pakai barang-barang yang tajam ya. Bersihkan hidung pakai tisu, jangan langsung pakai tangan, apalagi kukunya yang hitam-hitam gitu. Waduh, nanti khawatirnya ada kumannya. Jangan lupa sikat gigi minimal 2 kali sehari. Boleh sikat lidah. Sekarang kan ada tuh ya sikat lidah, karena ternyata bakteri itu juga ada di lidahnya. Lidah. Terus pelajari 7 langkah cuci tangan, pakai sabun. Kalau habis beraktivitas cuci kaki, mandi 2 kali sehari. Mentang-mentang nggak sekolah, nggak datang ke sekolah, mandinya seminggu sekali. Siapa yang begitu? Ayo, siapa? Mandinya. Bu, bau banget nanti. Atau mandinya cukup sehari sekali aja pas mau vikon. Nanti sorenya udah nggak mandi lagi. Aduh. Jorok ya. Tetap harus jaga kebersihan badan ya. Mandinya tetap harus dijaga. Oke, yuk kita kerjakan bersama-sama ini. Silakan dibuka GT-nya. GC. Silakan dibuka modulnya. Halaman 28. Modal. Lagi. Belum. Halaman 28 itu teorinya. Kalau ini LK-nya ini ada di halaman 30. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Aku udah kerjain. Kita kerjakan bersama-sama ya. Sariawan, menular atau tidak? Tidak menular. Tidak menular, oke. Infeksi saluran pernapasan. Menular tidak? Menular. Menular, betul. Menular. Demam berdarah. Menular. Menular, betul. Cikungunya. Menular. Menular, betul. Diabetes. Menular tidak? Menular. Diabetes kencing manis. Menular. Menular. Tidak menular. Tidak menular. Menularnya kepada anaknya. Tidak. Secara genetis iya, tapi kalau kepada orang lain tidak ya. Kalau kepada anaknya mungkin diabetes itu diturunkan, Nak, ya. Jadi bisa menular ke anaknya memang atau ke keluarganya. Tapi kalau ke orang lain tidak ya. Obesitas itu terlalu gemuk. Menular tidak? Hah? Tidak. Tuberkulosis. Menular. Menular, betul. Polio. Menular.
Menular ya. Keracunan. Tidak. Tidak. Oke. Tidak. Campak. Tidak. Menular. Menular. Yes. Avian Menular. influenza. Menular. Menular. Jantung. Tidak. Tidak. Yes, tidak dong. Ya. Tidak. Meningitis. Menular. Menular. Pes. Menular. Menular. Asam urat. Tidak. Tidak menular. Oke. Yes. Itu dia yang bisa Bu Indah sampaikan. Silakan ini dicentang ya di halaman 30. Kalian centang-centang dulu yang belum dicentang. Ya. Kemudian yang bawah apa perbedaan cikungunya dan DBD? Nanti silahkan ditulis ya. Di bacaan ada di atasnya atau di PowerPoint yang tadi Bu Indah tulis juga ada ya. Itu ya teman-teman yang bisa Bu Indah sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Bu Indah kembalikan ke Bu Rina. Silakan Bu Rina dan Pak Priyo. Ya, terima kasih Bu Indah. Nah, ternyata teman-teman yang hari ini jadwal GT sudah bersiap-siap ya. Sebenarnya kalau rumahnya dekat itu, tadi kok jam 9 masih kurang ya. Udah izin siap-siap, jangan-jangan belum mandi. Mau mandi dulu, habis itu mau berangkat ya. Ya, jadi nanti sampai di Bu, mungkin belum sekolah sarapan, Bu. cukup ya teman-teman ya. Pokoknya 9:30, insya Allah setengah jam cukup ya nah, untuk siap-siap. Kalau sudah mandi, kalau pagi sudah mandi kan harusnya sudah tinggal berangkat, tinggal masukin buku, ganti baju, nah itu selesai insya Allah berangkat. Kecuali kalau rumahnya memang jauh, nah itu butuh prepare lebih lama ya. Jadi bisa ya ketika mungkin pekan depan saat GT pagi, tambahan Vicon seharinya itu memang di jadwal GT. Jadi insya Allah tidak terburu-buru ya, masih bisa di tata lah waktunya begitu. Karena GT setengah 10, mandinya sebelum Vicon. Tidak setelah Vicon baru mandi baru mau berangkat GT. Gitu ya. Oke, maaf Bu Rina mau bertanya berpesan dengan salah seorang murid. Faisal masih ada Faisal? Sudah keluar, Bu. Oh, sudah siap-siap berangkat. Oke, baiklah. Nanti ketemu di sekolah saja. Oke, begitu ya. Banyak sekali penyakit ya di jagat raya ini. Wah, luar biasa ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam menjaga imun kita, menjaga kesehatan tubuh kita, maka ya mau nggak mau kita akan terserang salah satu atau bahkan beberapa dari penyakit yang tadi disampaikan Bu Winda ya. Penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sekarang Bunda mau tanya nih, ada satu penyakit yang menular, yang itu nularnya tuh cepet banget ya. Bunda mau tanya, males itu penyakit menular tidak? Males menular. Lumayan menular, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan. Makanya lumayan menular ya. Jadi hati-hati dengan penyakit yang Kalau satu kita itu punya ya. teman, kalau kita Penyakit punya yang teman, satu itu, dia malas ya orangnya. Arlen, Oke. harus kita waspadai bersama ya. Dan banyak penyakit-penyakit menular lainnya. Ngantuk itu juga nular loh ya. Itu penyakit yang harus kita Rokok, Bu. waspadai Ngerokok, juga ya. Bu. Rokok, Bu. Iya, jadi jaga diri, jaga imun baik-baik agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalaupun terserang, Penyakit sianida. kita bisa Enggak ada. sembuh. Jadi imun kita akan melawan dengan sendirinya sehingga tidak terlalu parah. Begitu ya teman-teman ya. Enggak ada Insya Allah penyakit cukup. sianida. Tadi nanti ada tugas ya Bu Winda ya di Google Classroom. Kemudian nanti tadi sudah dicentang-centang juga. Ya betul Bu Indah lupa. Nanti di Google Form nanti Bu Indah bagikan di mana ya? Di GC atau di grup Bu? Pakai Google Form-nya. Kalau Google Form mungkin langsung di WA grup ya. Atau 2 tidak apa-apa. Nanti anak-anak lebih mudah akses di mana gitu. Oh iya, iya. Jadi kan kalau Google Form itu kan reportnya bisa di servernya gitu. Apa sih istilahnya? Ya, nanti Ya, insya Allah begitu. lewat grup atau lewat GC ya.
Ya, teman-teman kan biasanya kalau penugasan lewat kuisis. Nah, ini nanti Bu Rina, Bu Winda lewat Google Form ya. Sebenarnya hampir sama. Google Form itu seperti yang kalian saat mengisi surat pernyataan dengan orang tua. Insya Allah lebih mudah. Tinggal centang-centang saja cara mengerjakannya ya. Nanti dikirim lewat Google Classroom dan lewat WA orang tua, begitu ya. Kalau misalnya nanti orang tua bekerja, setelah pulang bisa ditagih atau kalian bisa langsung klik di Google Classroom. Begitu ya teman-teman, cukup ya, insya Allah cukup. Ya, karena mungkin beberapa dari teman kita masih ada yang belum ambil modul, jadi setelah ini guru Pak Guru akan siap-siap untuk melayani pengambilan modul dan bersiap-siap juga untuk green terapi. Oke, sudah cukup ya Bu Rina tutup. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Wah, ini sedikit sekali 47 ya. Besok kita evaluasi lagi ya. Silakan Bu Winda, Pak Priyo dicek di grup siapa yang izin hari ini dan siapa yang tidak hadir Vicon tapi tidak izin. Nah, itu nanti akan ketahuan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Bu Rina tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.